Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Miriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah cara bagaimana membuat peta. Di sini saya akan menjelaskan untuk membuat peta Politeknik Negeri Sriwijaya karena saya merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah membuka aplikasi Google Earth. Di sini yang saya gunakan adalah aplikasi Google Earth Pro. Dari aplikasi ini kita akan mendapatkan data berupa data peta citra. Karena kita akan membuat peta dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, maka kita akan mencari denahnya dari Google Earth. Ini close saja. Di sini kita bisa melihat tampilan dari Google Earth Pro. Di sini ada banyak tools yang bisa kita lihat. Dan untuk hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi ini, koordinat. Jadi koordinat yang kita pakai haruslah dalam koordinat UTM atau ordinat Universal Transverse Mercator. Cara melihatnya itu dengan cara membuka dari tools, lalu option, dan dari option ini nanti akan muncul, nah ini dia 3D view. Di 3D view kita akan melihat show, let, atau long. Di sini maksudnya adalah koordinat yang dipakai di dalam Google Earth. Di sini kita pilih Universal Transfer Mercator. Kita apply, lalu OK. Bisa kita lihat di bawah sini yang berjalan itu sudah termasuk namanya UTM. Jadi jika kita lihat peta Indonesia di bagian Palembang ya, di sini itu ada di antara 48. Karena di bawah garis khatulistiwa jadi 48S. Selanjutnya kita akan mencari denah. Maksudnya adalah tempatnya, yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, selanjutnya search. Sambil menunggu, nanti akan dapat tempat kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, kita sudah dapat, ini adalah tampak peta citra dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Lalu apa sih tanda-tanda ini? Jadi sebelumnya saya sudah membuat 4 titik untuk koordinat. Nanti saya jelaskan kembali caranya. Nah, di sini kita bisa lihat cara memakai dari memperbesar. Di sini ada memperkecil, lalu sebelah kanan dan sebelah kiri. Pertama, kita harus menentukan arah. Ini benar-benar di atas, lurus, yaitu north-nya benar-benar ke atas. Selanjutnya itu kita tempatkan kampus Politeknik Negeri Sriwijaya ini benar-benar di tengah layar. Fungsinya apa kita menaruh di tengah-tengah layar? Agar saat proses georeferencing itu kita tidak kesusahan ya, teman-teman semuanya.
Sudah, jika kira-kira sudah di tengah-tengah, sekarang kita akan memasukkan 4 koordinat. Maksudnya kita harus meletakkan 4 koordinat agar proses georeferensinya nanti dapat diketahui melalui koordinat tersebut. Pertama adalah dengan cara ADD place mark. Dipilih, lalu di sini akan muncul di tengah-tengah, di sini itu bisa kita pindahkan. Terus yang pertama kita ganti namanya menjadi angka 1. Angka 1 ini kita beri di ujung, tidak terlalu ujung, tapi kira-kira 2-3 cm dari ujung layar di sini. Jika sudah kita beri di sini, maka selanjutnya kita harus mencatat. Di sini kita boleh memilih antara mencatat atau foto ya, untuk koordinat easting dan northing. Maksud dari easting ini adalah arah X dan northing ini adalah arah Y. Oke, di sini saya akan memfoto koordinatnya. Mohon ditunggu. Jika sudah, sekarang pilih OK. Selanjutnya itu kita pilih koordinat kedua yang tepat berada di sebelah kiri layar, kiri bawah layar. Pertanyaannya, kenapa saya ubah place mark ini menjadi yang warna kuning? Karena menurut saya untuk kita menempatkan place mark ini harus yang tajam, karena agar waktu proses georeferensi itu lebih mudah. Jangan lupa dikira-kirakan untuk berada hampir sejajar dengan titik 1. Oke, jika sudah, selanjutnya kita foto. Selanjutnya kita akan memilih ADD place mark yang ketiga, itu di kiri atas. Kita tempatkan dulu ke kiri atas, selanjutnya kita pindahkan tampilan Google Earth-nya di sini. Jika dirasa sudah, ganti namanya menjadi 3. Selanjutnya difoto. Sekarang OK. Terakhir, untuk menambahkan koordinat keempat. Ini koordinatnya di sebelah kanan atas, hampir sejajar dengan titik 1 dan 3. Jangan lupa untuk difoto kembali. Oke, selanjutnya jika kita telah melakukan memberi 4 titik place mark, sekarang kita save gambar ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pilih file, pilih save, lalu save image. Nah, di sini untuk meng-save image-nya, kita juga akan mengedit beberapa tools ya, teman-teman semuanya. Tunggu dulu, sedang loading. Ini dia. Di sini map option, kita tidak akan menampilkan semua elemen ini agar petanya bersih. Selanjutnya resolusinya, kita pilih resolusi maksimum. Alasannya agar gambar ini masih tetap jernih, rata. Ada warna hijau, atap-atap rumah, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, terakhir adalah kita save image. Di sini saya menyimpan foto dari peta citra ini, peta citra kampus ini di dokumen ini ya, karena ini mata kuliah ArcGIS, kita simpan di sini dengan new folder. Saya beri nama 2021 Rina, huruf besar saja, Rina 1 underscore Polsri. Saya jadikan satu file agar mudah. Namanya peta kampus. Save. Begitulah cara untuk mendapatkan peta citra dari kampus jika kita peta citra dari Google Earth, maksud saya jika kita akan membuat peta dari sebuah tempat. Selanjutnya nanti kita akan menambahkan yang namanya itu layer. Kita kembalikan dulu. Untuk membuat layer untuk ArcGIS ini, kita akan membuatnya di ArchCatalog. Kita buka aplikasi ArchCatalognya. Di sini, guna kita menambah layer itu untuk menambah data-data yang ada di dalam peta tadi. Maksudnya, jika saya beri contoh, jika pada sebuah kabupaten atau sebuah provinsi, di situ kita akan menambahkan batas-batas kabupatennya atau kotanya, seperti itu. Titik kotanya. Nah, di situ dibutuhkan layer. Layernya kita buat di ArchCatalog. Kalau peta kampus itu berupa gedung atau jalan atau sungai atau tempat-tempat lain yang berhubungan sama tempat atau peta yang akan kita buat. Oke. Oke, sekarang sudah tertampil ArchCatalognya, kita besarkan saja. Kita pilih lokasi tempatnya, lokasi folder yang akan kita berikan itu saya taruh di Rina 1 Polsri. Nah, sebelumnya kita tahu tadi kita sudah save atau menyimpan peta citra dari Google Earth, peta kampus masih dalam tipe raster dataset. Jadi kita cek dulu, klik kanan, properties. Di sini kita akan mengecek yang namanya spatial reference. Nah, ini masih undefined, jadi kita beri dulu dengan cara edit. Kita masukkan, pilih select,
karena kita memakai koordinat UTM, jadi kita memilih Project Coordinate System. Add. Lanjut UTM, karena kita memilih koordinat UTM. WGS 1984 ini adalah sebuah satelit GPS. Nah, di sini pentingnya, jika kita mengambil data di atas garis khatulistiwa, kita pilih Northern Hemisphere. Jika di bawah garis khatulistiwa, maka kita pilih Southern Hemisphere. Terakhir, karena kita memilih di Palembang atau Sumatera Selatan, kampus Politeknik Negeri Sriwijaya itu berada di 49S. Maksud saya 48S. Kalau 49 itu Jogja ya. Ya maaf sebelumnya. Oke, terakhir adik. Nah, jika telah tertampil seperti ini, kita pilih oke. Sudah terdata, lanjut oke. Di sini yang saya bilang tadi akan menambahkan layer. Cara menambahkan layer itu adalah klik kanan, new, lalu shapefile. Yang pertama yang akan saya tambahkan itu adalah batas kampus. Karena batas kampus ini berupa poligon tertutup atau berupa bentuk tempat, maka kita pilih feature type-nya itu polygon. Lanjut deskripsinya kita edit, kita pilih lagi select, kita pilih Project Coordinated System, UTM, WGS 1984, Shorten Hemisphere, dan terakhir 48S. Adik. Oke. Data kampus, batas kampus, poligon. Oke. Selanjutnya, kita tambahkan lagi new save file. Kita pilih gedung. Gedung termasuk poligon. Edit lagi. Select Project Coordinate System, UTM, WGS 1984, Shorten Hemisphere, terakhir 48S. Oke. Selanjutnya saya akan memberi nama jalan. Jalan karena berupa garis, maka kita beri polyline. Pilih select Project Coordinate System, UTM, WGS 1984, Shorten Hemisphere, 48S. Adik. Oke. Lanjut, karena kampus kita ini dikelilingi oleh dam, maka di sini saya akan memberikan nama sungai. Sungai berupa garis, beri polyline. Lanjut, edit, select, pilih seperti yang kita pilih terdahulu, karena kita tempatkan di satu tempat, itu kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke. Saya tambah lagi itu yang berupa titik. Anggap saja tiang bendera. Di sini tiang bendera berupa poin.
Untuk menambahkan layer-layer lain, kita dapat menambahkannya seperti tadi. Seperti jika kita ingin menambahkan lahan parkir atau kantin. Tambahkan kantin saja ya. Karena kantin kampus kita ada 2. Select UTM 1984 Shorten Hemisphere 48S ADD. Oke. Di sini bisa kita lihat jika poligon maka akan membentuk segi 4 titik seperti ini. Jika jalan seperti ini, polyline. Jika poin berupa titik seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membuatnya di aplikasi bernama ArcGIS, yaitu yang akan saya pakai adalah ArcMap 10. Sampai ketemu di part 2.